Cuma yang gue heran kok bisa ya ada orang gitu loh. Dia habis sholat padahal gitu. Habis sholat tapi kok ada pikiran ada sendal bagus nih. Gue ambil dah. Kok bisa tuh? Padahal habis ngelakuin Ibadah. ya. Ibadah tapi kayak nggak ada efeknya gitu maksudnya. Husnuzon gitu kan. Tapi Suzon. salah gitu kan. Mau suzon tapi sama agama nggak boleh ya kan gitu. Masalah ya gimana ya? Betul. Juga yang bilang nggak perlu lah menutup aurat, yang penting hatinya tertutup gitu kan, baik sesama saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Asik. Selamat malam dan selamat datang sahabat Jebret sekalian di channel Jebret. Jeda berpikir reflektif totalitas. Asik. Di malam yang luar biasa ini ya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Berapa nih? Berapa tuh? Oh ya, tapi sebelum itu malam ini kita obrolan kita ya akan ditemani ya seperti biasa bersama saya Zakaria dan juga di sebelah kanan saya ada Kang Yusuf, di ujung saya ada Kang Rijal dan ini spesial, teman kita spesial, Makhluk baru atau apa? makhluk baru. Anomali. Beliau adalah Kang Sahrul yang luar biasa. Masya Allah. Salam kenal, nama gua Sahrul. Ya. Tadi udah dikenali. Oh iya. Dari mana? Biar lebih kenal lagi. Sia-sia. Dari mana? Dari sekarang. Dari tadi. Dari Cita-cita. Cita-cita udah kayak ini aja. Apa namanya? Interview. Lagi ospek. Lanjut. Ya, Apa mau kita ospek dulu? Oh enggak. jangan. Bintang tamu terus dimuliakan. Dimuliakan. Namanya juga bintang tamu ya kan. Bintang itu seperti di atas langit. Bukan seperti bintang tuh di atas langit gitu. Oh, jadi dia tuh bersinar untuk menerangi. kalau bintang dunia. tamu itu dia ini ya, bersinar. Ya, bersinar. Sinar. Ya. Langsung aja. Nyeruput. Kita topiknya ngopi. Ngopi dulu ya biar nggak tegang. Ya. Iya, ya udah. Sebelum kita mulai ya, kayaknya lebih enak cerita dulu nih. Ini cerita pribadi, pengalaman pribadi. Sekaligus nanti aneh mau nanya nih, kira-kira kok bisa kayak gitu? Dulu ya, bukan dulu sih. Pernah suatu waktu ya, aneh kan pernah sholat Jumat tuh. Iya. Sholat Jumat di daerah Jaksel. Daerah Jaksel. Aneh sholat Jumat tuh. Karena disuruh babeh kan, katanya sholat Jumat di sini. Kebetulan babe aneh jadi penceramahnya, jadi khotib kan. Iya. Jodoh tuh. Meskipun datangnya juga telat sih, agak telat juga kan. Pokoknya udah pada rame lah di situ di dalam. Aneh datang lambat, wudu tuh udah banyak jamaah kan. Tapi aneh nyempil aja tuh di situ. Ini kan aneh sholat Jumat dari situ. Jumat. Sholat. Iya, sholat Jumat. Imamnya peci hitam bukan? Hah? Imamnya peci hitam bukan? Peci merah. Peci merah. Peci merah. Saya soalnya imam peci merah. Hah? Imam peci merah Imam soalnya. peci merah, sholatnya sah Sah enggak? Hah? Salah. Imamnya nggak pakai peci juga. Enggak, sholat imamnya peci merah sah enggak? Enggak sah lah. Enggak. Masa imamnya peci. Imam Oh iya bener. Mas, Iya, berpikir iya, secara iya, logika. Iya bener. Astagfirullah. Terus lanjut. Peci merah. Nah, pas babe aneh imam tuh, ya kan? Selesailah sholat. Nah, setelah sholat Jumat beres, nah biasa kan kalau khotib habis imam beres biasanya kan ngumpul sama DKM dulu, Iya. makan-makan. Aneh diajak tuh, dipanggil sama babe aneh kan, dipanggil, dikenalin lah. Ini anak gua nih, Wih. sedap. Iya dia. Keren. Nanya sama anak gadisnya. Hah? Iya. Kagak, nenda aja kenalin. Nah, habis dikenalin tuh kita makan-makan, pas mau balik. Ya kan, gua ngeliat lah, Apa tuh? sendal gua mana kan gitu. Sendal enggak ada. Agak ada sendalnya. Sebelah apa sepasang?
Pasang dua-duanya agak Mata ada. Jawa. Pasang. Atau jagung. Hah? Selasa mata Jawa atau jagung? Bukan ya? Buruk. Nah, pas nggak ada tuh kan, wah Lorok. alamat tuh, ya kan? Alamat, waduh ini kayaknya ada yang ngambil nih, ya kan? Akhirnya, Ane bilang ke bapak Ana kan, kalau sendalnya hilang. Akhirnya kata babe Ane, udahlah beli aja. Kebetulan deket pasar masjid itu. Akhirnya Ane ke pasar lah, ke toko sendal. Ini apa sebut bener? Ini mah udah mah hilang sendal, ya. Malu lagi. Pas Ane ke toko sendalnya, Ane beli sendal kan. Beli sendal. Ane di pikirannya itu ini masih tanggal awal nih, masih ada lah uang di rekening kan. Boleh. Nah pas Ane pengen beli yang bagusan, yang harga berapa ya, 40.000 apa nggak tahu tuh. Nah Ane udah bilang, bang beli yang ini bang, bayarnya bisa pakai ini gak, scan QRIS gak? Oh QRIS. bisa mas. Akhirnya di ini kan dikasih kode sama dia. Pas Ane mau scan QRIS, waduh Kalau tidak mencukupi. saldo tidak mencukupi. Aduh, wah itu malu banget kan. Iya. Ane cek dompet cash, wah untung masih ada sisa 10.000. Akhirnya bang kagak jadi dah, beli yang swallow aja kan gitu kan, kagak cukup duitnya waktu itu, malu banget tuh. Akhirnya Ane beli sendal swallow. Nah itu aduh itu bener tuh kayak apes banget tuh Ane, udah hilang sendalnya kan. Aduh, itu malu ya kan, yang pas beli ke toko sendalnya itu. Cuma yang gue heran kok bisa ya ada orang gitu loh, dia habis sholat padahal gitu, habis sholat tapi kok ada pikiran ada sendal bagus nih, gue ambil dah. Kok bisa tuh? Padahal habis ngelakuin sesuatu Ibadah padahal. Iya. Ibadah tapi kayak nggak ada efeknya gitu, maksudnya kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Gak ada impact ke hidupnya gitu. Bisa jadi emang niatnya dia mau nyolong sendal. Gitu Iya. Dia sholat niatnya nyolong sendal. Nyolong sendal bisa jadi. Kalau Jumat kan sendal kan rame ya kan. Mm-mm. Pada ngumpul situ, apalagi dari yang paling jelek ya kan, swallow harga berapa Yang sekarang. inkarnasi kotak juga Coba. banyak. Iya. Sampai sepatu ada. paling bagus sepatu itu kan juga ada. Sepatu ya. Yang Jadi itu kan. Terus lanjut. lanjut. Iya ceritanya. Udah begitu aja ceritanya mah. Cuma yang heran tuh begitu, kok ada orang yang kayak gitu loh. Gitu. Dia Padahal- sholat tapi kok Iya, khotib kan udah ngingetin ittaqillah. iya padahal Takwalah kepada Allah gitu kan. betul. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu. Bahkan sampai ada istilah ini, pernah dengar gak istilah STMJ? Apa tuh? Sholat STMJ itu kan sholat terus maksiat. maksiat jalan. Waduh, itu gimana tuh konsepnya tuh? Parah. Nah itu kan harusnya kalau sholat itu kan harusnya impactnya kan ada impactnya tuh, ya kan? Mungkin jadi lebih taat lah atau gimana lah. Tapi kok ini malah kayak nggak ada efeknya. Coba. Coba. Ada lebih parah lagi. Apa tuh? Pas bulan Ramadan ya kan. Bulan Ramadan itu kan bulan Penuh orang-orang ampunan. pada berlomba-lomba gitu kan dalam kebaikan. Dulu sama teman ya kan, kita tadarus bareng, ngaji Quran bareng ya kan. Terus dilanjut lah ketika ya kan sahur ya. Sahur di masjid, karena di masjid nyediain ini makanan buat sahur. Tajil ya. Kemudian pas Habis sahur ya kan, udah subuh berjamaah. Saya subuh aneh nyarain temen aneh nih, pada mana nih temen ya kan gitu kan. Pada tidur atau pada lanjut tadarus gitu kan. Ternyata ya kan lagi nangkring coba depan apa namanya itu, depan warung gitu kan, pada ngerokok padahal dari sahur gitu kan. Udah Itu subuh itu. ah Subuh. itu udah subuh kelar, habis subuh itu Habis langsung sholat. ngerokok gitu kan. Dah. Padahal tadi sahur ya kan. Kalau dikata mah belum mataharinya belum nongol. Iya. Iya. Padahal tadi udah niat bareng-bareng ya kan, niat puasa ya, puasa Ramadan. Ternyata habis selesai sholat subuh langsung ngerokok. Langsung ya. Ngerokok gitu kan, aduh bingung jadinya kan ya teman-teman begini. Gak niat sahur kali itu. Kagak niat sahur itu. Kacau itu emang tuh. Atau jangan-jangan sahurnya pas itu. Wah, Pas ngerokok itu sahur dianggapnya. kayak sahur ya gitu kan. Atau jamnya beda gitu kan. Bisa jadi. Kalau itu kan berarti jam bukanya juga beda itu kan. Bisa ya. Isya. Ada lagi pas lagi ada acara apa tuh biasa tuh main hadroh itu tuh maulid gitu Maulid. ya. Iya. Ya kan. Itu kan sampai bahasa nangis-nangis sebalik pas maulid Iya, gitu malu kan. ya.
selesai mau qiyam gitu. Itu kan ada tausiahnya gitu kan. Tausiahnya Samin Habib Ustadz gitu kan. Tentang inilah tausiah ketakwaan gitu kan. Mengingat harus kita itu contoh Nabi gitu kan. Perilaku Nabi gitu kan. Sifat-sifat Nabi gitu. Jadi selesai acaranya kemudian balik tuh. Ya. Balik tadi kita berdua gitu kan. Ya. Bareng gitu kan. Ternyata cari-cari mana yang temen gitu kan. Wah, ternyata udah gandengan gitu kan. Cewek gitu. Ceweknya siapa nih? Ibunya mungkin. Oh, bukan. Ibunya ada di rumah gitu. Adenya kali. Bukan, ada yang nggak ngikut. Bibi. Bibinya juga nggak ngikut. Nenek apalagi? Kan kita harus nuzon. Meninggal. Ini bahasanya kalau kita pakai husnuzon gitu kan, tapi salah gitu kan. Mau suzon tapi sama agama nggak boleh, ya kan? Gitu. Salah ya, gimana ya? Udah. Ya gitulah, itu kan udah nangis tadi pas mau qiyam ya kan. Pas keluar Iya. Langsung ya. Iya, gandengan aja tuh tangan. Balik lagi. Iya, balik lagi sekarang. Secepat itu dia berubah gitu kan. Tapi kalau ada istilah gini nih, kan banyak orang yang bilang juga, misal nggak apa-apa lah nggak sholat, tapi akhlaknya baik. Nah, aduh. Akhlaknya baik, sama orang baik, saling tolong menolong. Pokoknya gitu kan. Ada juga yang bilang nggak perlu lah menutup aurat. Yang penting hatinya tertutup gitu kan, baik sesama-sama, saling membantu. Tapi justru ada yang bilang gitu kan, justru dengan menutup aurat ataupun dengan sholat itu supaya jadi baik. Jadi gitu baik. Kan. Kadang ini jadi apa ya? Jadi suatu dalil untuk membenarkan perbuatannya gitu. Banyak orang yang kayak gitu kan. Jadi Contohnya dari tadi dikaitkan dengan ceritanya Zakaria itu hampir seperti itu. Dari istilah-istilah itu tuh jadi banyak orang yang pakai istilah itu supaya membenarkan perbuatannya. Contohnya seperti cerita Kang Zakaria itu kan, dia habis sholat Jumat tapi ngembat sendal orang gitu kan. Mungkin dia berpikiran nggak apa-apa lah, kita sholat juga sikat juga. Jadi amalnya tengah-tengah gitu. Ditambah lagi nasi kotak. Aduh. cuma bocil-bocil biasanya kayak gitu. Iya. Sholatnya di pinggir nasi kotak. Sholatnya pinggir nasi kotak. Tapi kalau udah salam ya langsung Gitu. Pengalaman doang ya. Iya. Pas lagi bocil. Tapi masalahnya tuh itu udah kayak jadi rahasia umum gitu. Kalau misalkan sholat Jumat jangan pakai sendal yang bagus-bagus. Nanti bahaya. Justru bawa sendal yang jelek biar nuker sendal yang bagus gitu. Aduh, enggak gitu juga. Nggak gitu juga ya. Bahkan apa ya, kejadian perkara dengan apa tuh sendal hilang di masjid ini pun banyak apa ya, jadi perbandingan agama lain gitu loh. Oh iya. Iya Perbandingan agama benar, pernah lihat di Instagram itu gimana ya, sholat aja masa sendalnya diambil gitu kan. Iya. Padahal melakukan ibadah tapi kok melakukan ini keburukan setelah itu ya. Jadi orang nonis itu mau masuk Islam mikir-mikir ya jadinya ya. Takut hilang sendal. Iya, takut hilang sendal gara-garanya itu doang. Memang aduh. Gimana tuh Bang Rijal? Ini belum cerita pengalaman gimana. Antum ada pengalaman nggak diambil sendalnya? Hah? Ada, pernah. Yang ngambil. Laku Ngamplak dulu. Ada juga apa namanya? Saya pernah ya kan. Aduh, bahaya banget. Main di Jakarta Utara. Oh, main. Ya, ini ceritanya main ya kan. Saya masih sebagai seorang santri dulu. Main kan sifatnya umum ya. Ya, Apa namanya? bukan main judi. Emang muka saya kelihatan kartel gitu. Gitu ya kan, main ke salah satu daerah Jakarta Utara ya. Nah, pas saya ingin mengantarkan teman saya gitu ke stasiun ini apa namanya, Tanjung Priuk ya kan. Pada saat itu saya pernah diikutin oleh seorang intel gitu. Oh, ngeri. Bener asli. Kok antum tahu itu Intel gitu? Nah, dengerin dulu ceritanya belum selesai. Nah,
pada saat itu saya ya rambutnya masih gondrong ya ceritanya. Jadi Rambut kayak segini. gitu ya. Nah, Gini belum gondrong. segini. Ini. Segini ya, baru gondrong ya. Nah, pada saat itu kan saya pakai setelan hitam semua tuh. Teman saya juga pakai setelan hitam semua. Diberhentiin lah sama yang tadi ini, Intel itu. Intel. Ditanya, diberhentikan. Bang, katanya, dari mana? Dari Tanjung Priok. Katanya. Mau ngapain di situ? Saya ngantar teman saya ke stasiun. Oh, coba saya cek nih. Dicek ya, setelah dicek. Nah, alhamdulillahnya kita kan ini anak-anak baik-baik ya kan. Anaknya Nggak ada apa baik ini? Baik-baik. Iya, anak baik-baik. Jadi sama hubungannya sama kehilangan sendal apa ini? belum. Nanti dulu, belum. Nah, Belum. Ini panjang banget ceritanya. panjang nih ceritanya, nah kan. Nah, kan kita nggak melakukan hal-hal itu ya. Nah, pada saat itu emang lagi diberlakukan yang namanya patroli gitu kan, karena di situ banyak kasus. Nah, Wih, atau itu ya kan di Jakarta itu di Tanjung Priok. Nah, jadi ya sangat miris berarti ya. Orang-orang muda ya seperti kita ini gitu. Itu banyak yang menggunakan barang gitu kan. Padahal kan anak muda itu adalah kunci ya atau pemegang masa depan gitu negara ini gitu. wih, Ya. dalam nih, dalam. Dengan pemuda kita ini bagus-bagus ya atau pemuda kita itu terjauh dari hal-hal tersebut ya pasti negara kita akan maju gitu. Maju. Maju ya. Maju ya. Maju kalau didorong. Kemajuannya. Jadi stand up komedi. Gitu. Oh iya. Lanjut. Belum selesai. Terus aja. Gue bingung, kirain mau ngebahas sendal lo. Dia masuknya sendal. Dia ngomongnya ente maksud aneh kira mikir ini kan sendal ya tadi aneh ya. Sendal orang itu kan banyak orang nonis yang gak mau masuk Islam gara-gara sendal tiba-tiba ente. Kapan dia ambil sendal? udah malam ngantuk. Flashback. Hubungannya sama kehilangan sendal apa ini? Belum. Nanti dulu, belum. Nah, Belum. Ini panjang banget ceritanya. panjang nih ceritanya, nah kan. Kita nungguin sendal aja. Nungguin sendal. Gitu kan. Sangat miris gitu ya. Banyak gitu anak-anak muda yang diperiksa gitu di daerah Jakarta Utara. Padahal kan kita itu kan katanya Indonesia itu adalah negara yang religius gitu kan. Iya, betul banget. Akan tetapi ya dengan religius itu banyak banget gitu. Kenyataannya ternyata Banyak banget sebaliknya yang ya. sebaliknya gitu, yang melanggar aturan agama betul, gitu. betul. Kan ya tadi ya kalau ya jangan jauh-jauh lah, kita ngelihat masjid aja lah, masjid. Berapa banyak sih anak muda gitu kan yang sholat di masjid. Iya. Biasanya tuh gini. Jadi apa ya? Siklusnya itu biasanya dari TK tuh masih rajin. Ya kan? TK tuh masih rajin. SD masih rajin. Nah, SMP SMA nih udah mulai ya. udah mulai tuh. Ngaji ya. Udah mulai tuh. Ya kan, Gengsi. jarang ke masjid, ya kan? Kuliah apalagi. Nanti baru pas umur 60 tahun Rasa baru dia balik lagi ke masjid. balik lagi. Jadi begitu tuh siklusnya tuh. Lingkaran setan. Agak ada setannya. Enggak ada setannya. Jadi sayang sekali ya, maksudnya Iya. kenapa ya emang benar sebenarnya Indonesia itu masih kental dengan agama. Kan gitu, masih banyak yang mereka sebetulnya ya tadi bukannya meninggalkan agama, kenyataannya kan Indonesia tadi memang masih kental dengan Islamnya lah, ya kan. Masih banyak kok yang mereka sholat, masih banyak kok yang mereka juga ya masih tahu lah mana yang halal mana yang haram. Masih tahu lah kalau dikasih babi itu mereka pasti nolak gitu. Ya kan, pasti nolak dikasih babi kan. Nah, cuma seringkali permasalahannya begini ya, kita tahu nih cara beribadah ya, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus beribadah.
Ya gak sih? Iya. Kita tahu nih caranya sholat ya, tapi kenapa sih kita harus sholat ya? Tujuannya apa gitu ya? Iya. Jadi mungkin dari situ kita kehilangan mungkin apa ya? Mungkin kayak makna dalam ibadah itu, ya kan? Jadi seolah nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bener. Kalau menurut Bang Rijal gimana tuh? Yang tadi Mm-mm. ya, kalau tadi berdasarkan banyak sekali cerita ya, dari mulai sendal hilang, Sendal hilang. sampai Ya. iya kan. Padahal aktivitas ritual agama sembahyang itu seperti sholat, puasa itu baru aja dilaksanakan nanti ya. Iya. Tapi tiba-tiba langsung keluar batas gitu kan. Tadi seperti nyorong sendal gitu kan ya. Kemudian ada yang membatalin puasanya, padahal tadi baru dia sahur itu kan, udah ngerokok lagi ya kan. Ada juga tadi kisah Sarul gimana kan? Yang banyak anak muda yang Oh ya anak muda gitu kan ya. sampai padahal enggak. Padahal Oke. Ya. Jadi ibadah itu ya. Masyarakat muslim melaksanakan ibadah, tetapi ibadahnya itu seakan-akan seperti hampa gitu ya, tak bekas apa-apa dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Sehingga ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan orang melaksanakan ibadah, setelah itu kan membekas gitu kan? Iya. Ya, karena dia ingat Tuhan. Orang beribadah sembahyang itu kan ingat Tuhan ya. Iya, Atau betul. orang sholat ya kan, ingat Tuhan ya kan, dia kan sembahyang sujud dia kan. Orang puasa ya, dia kan menjalankan perintah Tuhan kan gitu. Kemudian orang haji ya, umroh ingat Tuhan ya kan. Tapi kenapa kemudian orang itu setelah melaksanakan sembahyang tadi ya, ritual-ritual agama tadi, tapi masih saja kemudian melakukan kemaksiatan gitu kan. Nah ini kan sebuah pertanyaan yang kemudian perlu untuk kita gali bersama. Apa sih problemnya? Kenapa sih kemudian masyarakat muslim bisa seperti itu? Padahal sholat udah, puasa udah, zakat udah, kemudian haji udah, ya umroh udah, tapi kok masih begitu-gitu aja kehidupannya, ya kan? Tahun berganti tahun, tapi masih seperti itu aja gitu kan? Iya. Sekarang udah tahun 2026 gitu kan? Kita lihat apakah tahun 2026 masyarakat muslim itu lebih baik daripada tahun yang kemarin atau justru lebih buruk lagi nih kan? Iya. Kalau justru lebih buruk lagi kan berarti kan pertanyaan besar itu kan, kok bisa itu kan? Ibadah yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun itu kan, yang seharusnya itu membuat diri mereka itu lebih baik, tetapi kemudian justru lebih buruk. Iya. Nah dasarnya adalah karena seorang muslim yang kemudian dia itu ibadah tapi masih melakukan kemaksiatan ya, maka sumbernya adalah karena seorang muslim tersebut tidak mengetahui gitu makna dari ibadah tersebut gitu loh ya. Sehingga ketika dia tidak mengetahui makna dari ibadah tersebut, dari apa yang telah ia laksanakan, apa yang telah ia kerjakan, dari bentuk ibadah apapun itu, maka tidak akan ada arah gitu loh. Tidak akan ada tuntunan akan kemana dia akan berjalan itu kan. Sehingga penting sekali seorang muslim itu tadi mengetahui filosofis gitu kan, dasarnya kenapa kemudian dia itu beribadah kan gitu. Nah setelah dia mendapatkan jawabannya, nanti dari jawaban itulah yang kemudian akan menuntun dia gitu, ya, terhadap apa aktivitas apa yang harus dia kerjakan seharusnya sebagai seorang muslim kan gitu ya. Nah sehingga di sini kita pahami bahwasanya seorang muslim ya, itu beribadah ataupun menjalani kehidupan di dunianya, nah, itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan ya, pada Allah gitu kan. Jadi mereka hidup di dunia ini ya, maka tujuan mereka satu, itu untuk beribadah kan gitu ya. Sehingga ditambah lagi adalah ketika apa seorang muslim ini merenungkan, berpikir itu kan tentang apa-apa yang ada di sekeliling dia gitu kan ya. Baik itu kehidupan manusia dan alam semesta, karena kan tiga aspek ini kan yang mampu dijangkau oleh akal gitu kan. Nah, ya kemudian dari berpikir secara menyeluruh tentang tiga aspek ini, kemudian dikaitkan ya dengan apa-apa yang berada sebelumnya dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, nanti dia akan menemukan sebuah jawaban tadi ya kan. Dia akan menemukan arah. Maksudnya apa-apa tuh apa bang? Hah? Maksudnya apa-apa tadi apa-apa yang sesudahnya, mesti apa-apa yang sesudahnya atau apa yang sebelumnya? Apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan sebelum dunia gitu kan. Iya. Artinya dia harus mengetahui dia sebelum dunia ini
dia dari mana, berasal dari apa. Iya. Jadi ada penciptaan di situ ya. Iya gitu loh. Hmm. Dia tahu dia itu asal dari mana, ya kan. Kemudian siapa gitu kan yang mengadakan dia. Mengadakan. Ya, di mana dia ketika itu. Nah, seorang muslim harus tahu ketika itu. Ya. Jadi dia harus tahu ya, kalau kita kan sudah punya jawaban yang jelas gitu kan. Iya. Ya, jadi ketika jawabannya benar, maka arah hidupnya juga benar. Ya, tapi ketika dia salah jawabannya, maka arah hidup juga salah. Nah, maka dalam hal ini seorang muslim itu dia yang sadar, dia yang paham, ya, maka dia akan menjawab dari mana dia berasal, ya, dia akan menjawab saya berasal dari Allah, gitu kan, Tuhan, Iya. ya kan, karena dia meyakini bahwasannya eksistensi Tuhan itu ada, ya kan? Artinya sebelum dia diciptakan lahir di dunia ini, dia ada di alam ya ruh, gitu kan, ya, atau alam apa namanya, alam sebelum kehidupan dunia ini ada, gitu kan. Kemudian setelah itu ya dia dilahirkan di muka bumi. Nah, dilahirkan di muka bumi, dia harus tahu apa sih tujuan dia gitu loh. Dilahirkan di muka bumi ini, ya kan? Iya. Apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia harus mencari uang kah, gitu kan, sebesar-besarnya? Apakah dia harus membangun sebuah istana kah, gitu kan? Apakah dia harus terus melakukan kerusakan misalnya gitu kan, atau sesuatu yang lain gitu kan. Maka seorang muslim itu menyadari, paham bahwasanya kehidupan dia di dunia itu tugasnya adalah untuk beribadah. Makanya jelas ya kan, ada tuntunannya dalam Quran. Ya, Quran mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitu. Artinya tujuan manusia ada di dunia itu untuk beribadah. Ya. Nah, tapi dari beribadahnya itulah tidak hanya sekedar tadi seperti robot ya kan, yang bergerak secara otomatis ya, tanpa kemudian memperdulikan gitu kan, kenapa dia itu bisa bergerak demikian gitu loh. Jadi kita itu jangan punya seperti robot beribadah itu. Kita capek-capek ya kan puasa, capek-capek gerakan sholat ya, seperti robot bahasa gitu kan, otomatis, tetapi kita nggak tahu apa sih makna dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini. Iya. Ya kan? Dia harus sholat. Iya, kenapa dia harus sholat? puasa. Itu harus dipertanyakan gitu. Supaya apa? Supaya kita itu menjadikan agama Islam ini bukan apa namanya doktrin agama gitu loh. Oh iya betul. Bukan Tapi hanya ada dasar filosofisnya gitu loh. Kenapa sholat gitu kan? Ada kesadarannya sendiri. Kesadaran kita gitu kan. Ya. Kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus umroh gitu kan? Kenapa harus demikian? Itu kan ada jawaban-jawaban. Islam pasti bisa menjawab kan seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui jawaban-jawaban tersebut, maka kita akan beribadah dengan penuh kesadaran. Nah, ketika kita beribadah dengan penuh kesadaran, kita tahu bahwasanya ketika kita sholat itu niatnya kita sedang berdoa gitu kan, ampunan ya, meminta pertolongan dan yang lainnya ya, kemudian meminta petunjuk gitu kan. Maka setelah ibadah itu, setelah sholat itu, kita akan lebih baik gitu kan kehidupannya. Kita akan sadar bahwasannya hal-hal yang buruk itu harus tinggalkan karena agama melarang. Ya kan gitu. Karena dari aktivitas ibadah ini sebagai bentuk pensucian ya, dari dosa-dosa kita yang kita lakukan gitu. Ya. Sehingga seharusnya tadi ketika sudah paham, dia akan menjadi seorang muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya kan? Dan ditambah dia mengetahui ya kan akan kemana setelah dia dari kehidupan ini. Nah, nanti dia akan lebih baik lagi tuh biasanya aktivitasnya, lebih waspada lagi. Karena dia tahu bahwasannya setelah dari kehidupan dunia ini ada yang namanya alam barzakh. Ya, ada yang namanya yaumul hisab, gitu kan, hari pembalasan. Ya kan? Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Kan gitu. Sehingga dia lebih fokus lagi mempersiapkan diri di dunia ini hidup sementara. Kan gitu. Dia melihat ternyata orang itu mati, ya kan? Tumbuhan mati. Ya kan? Kemudian hewan mati. Ya, baik yang mati memang secara alami atau mati karena kezoliman misalnya gitu kan. Hutan apa nih? Hutannya apa tuh? digondolin. Dibabat. Hutan dibabat. Iya. Ya, hutan dibabat gitu kan. Kemudian hasilnya diambil pejabat. Bener ya? Pejabat bencana yang buat masyarakat. Ini contohnya, ini contoh gitu kan. Hutan dibabat, hasil buat pejabat, ya kan, bencana buat rakyat. Ya, ini contoh gitu kan, walaupun benar. Jadi baik lagi ya, ketika dia menyadari bahwasannya akan ada kehidupan dunia setelah dunia ini, maka dia akan mempersiapkan dengan baik, ya kan, surga neraka. Jadi konsepnya 3, dia bisa menjawab
sebelum kehidupan dunia ini dia itu dari mana, dari Allah. Untuk apa dia ada di dunia, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian akan kemana dia setelah dari kehidupan dunia ini, dia akan kembali kepada Allah, gitu kan. Dia akan kembali kepada sisinya Allah. Ya, maka ketika seorang muslim sudah paham, ya, menemukan jawabannya, maka dia akan melakukan aktivitas dunia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Oke, siap. Mantap. Gimana panitia? Cukup? Baik. Karena panitia sudah mengatakan cukup, terima kasih dari kami. Sekian Sobat Jebret sekalian. Apabila ada diskusi yang lebih lanjut, silahkan komentar dan like and subscribe. Yes. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, jargon dulu. 1, 2, 3. Jebret. Telat ya.